Hai teman-teman, kembali lagi bersama gue Mas Batur Baktiwardana dari kelompok 3 perwakilan dari LP3 Jakarta. Dan di sini kita lanjut video sebelumnya, yaitu kita lanjut ke materi capital working turnover. Ini lanjut dari materi kemarin ya. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja langsung menjelasin ya. Capital working turnover. Penilaian dapat mempertimbangkan 1. Rasio aktiva lancar dengan total aktiva. 2. Rasio hutang lancar dengan total hutang. Di sini isinya ada rasio solvabilitas. Apa itu? Adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini macam-macam rasio solvabilitas adalah yang pertama ada rasio total hutang terhadap total aset. Jadi total hutang dibagi sama total aset. Dan kedua ada rasio hutang terhadap modal. Jadi hutang dibagi modal gitu. Dan times interest earned itu dibahas nanti ya di video-video selanjutnya. Di sini kita bahas yang dua ini dulu. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Rasio total hutang terhadap total aset. Rumusnya total hutang dibagi total aset. Nah, ini contoh soalnya kita ambil dari soal yang sebelumnya ya. Kalau kalian nonton soal sebelumnya itu ya, jadi nggak usah bikin soal baru, belum. Mungkin di materi-materi selanjutnya kita pakai soal baru. Terus rasio hutang terhadap modal, total hutang dibagi total modal segini, dan hasilnya tinggi, berarti masih bagus gitu, 1,72 sama 1,66 x. Nah, rasio solvabilitas debt ratio. Ini rasio total hutang terhadap total aset atau RHTA. Rasio hutang total aset. Rumusnya adalah gimana cara RHTA itu? Total kewajiban dibagi total aktiva gitu. Jadi total kewajiban di soal sebelumnya kalian bisa cek sendiri dibagi total aktivanya. Dan ini digunakan untuk menghitung seberapa besar porsi dana disediakan oleh kreditur untuk investasi aset. Untuk itu, jika RHTA adalah 0,66, artinya setiap rupiah 0,66 hutang dijamin oleh 1 rupiah aset. Gitu. Sini nggak ada contoh soalnya, jadi hanya rumusnya aja. Total kewajiban total aktiva, kalian sambil catat ya. Rumus RHTH adalah total kewajiban dibagi total aktiva itu. Dan ada solvabilitas debt to equity ratio atau kita singkat DER. Halo DER, anjay. DER jumlah rupiah yang dipinjam untuk investasi ekuitas itu. Rasio ini sering disebut dengan rasio leverage. DER dianggap tinggi jika di atas 100%. DER yang tinggi menunjukkan risiko perusahaan yang tinggi karena dominannya sumber dana dari unsur utang. Nah, ini rumus dari DER adalah, cara nyari DER adalah total utang dibagi total modal, total liabilities dibagi total equity. Nanti ketemu cering gitu. Sebenarnya nih gampang banget rumusnya, tinggal daya ingat kalian aja, makanya sambil dicatat biar tidak lupa gitu kan. Setiap harinya belajar diasah biar nggak lupa gitu. Semangat kalian buat belajar ya. Nah, ini yang terakhir nih di materi kali ini nih, rasio solvabilitas TAI, TIE, TAI ya. Apa sih TAI? Itu rasio times interest earned. Gimana sih cara cari hasil TAI? Rumusnya tuh EBIT dibagi beban bunga. Nah, EBIT-nya di sini kan yang di sebelumnya kan, di soal sebelumnya kan udah ada EBIT ya. Udah ada EBIT. Nah, tapi buat sekarang kalian pakai EBIT yang ada di soal sebelumnya dulu. Kan cari di sini kan di bawahnya ada rumus EBIT, cara cari EBIT lagi nih.
laba ditambah biaya pajak ditambah beban bunga. Nah, kalian nanti langsung aja hitung tainya, kan EBIT udah ada kan di kelas sebelumnya. EBIT dibagi beban bunga begitu. Dan EBIT ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban tetap bunga dengan laba sebelum pajak. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman. Rasio yang rendah memerlukan perhatian manajemen. Gitu. Jadi harus butuh evaluasi lagi ya biar rasionya tinggi. Satuan TAI adalah kali atau times. TAI 2 kali dianggap sangat rendah. TAI 3 kali dianggap rendah. Rasio ini menurut Will dan kawan-kawan bukan rasio yang efektif melihat hubungan laba dengan beban tetap. Gitu. Jadi TAI-nya 2 kali itu sangat rendah ya, sangat rendah. Kalian bisa bayangkan sangat rendah, dan TAI 3 kali itu rendah. Jadi semakin naik terempat itu udah termasuk, berarti 4 itu termasuk tinggi. Bukan tinggi. Ini anggapnya termasuk tinggi lah ya. Di atas 3 berarti termasuk tinggi, di bawah 2 berarti sangat rendah, rendah banget gitu. Mudah kan materi kali ini? Sudah selesai. Nah, kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Komen-komen positif dan negatif ya. Saya orangnya terima kritik dan saran. Tapi jangan dengan kata-kata yang negatif, oke? Bye bye, semangat belajarnya. See you next video. Bye bye.